Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika mudah, insya Allah kalian pasti bisa. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi selanjutnya di bab selanjutnya, yaitu adalah tentang turunan atau diferensial. Namun sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Semoga kalian dapat memahami materi yang akan Bapak berikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di pembelajaran kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu adalah tentang turunan atau diferensial. Nah, ini masih erat kaitannya dengan materi kita, yaitu adalah tentang limit fungsi. Jadi konsep dasar turunan itu erat kaitannya dengan biasanya sih dengan masalah laju perubahan suatu fungsi atau perubahan kecepatan suatu benda yang bergerak. Lebih banyak konsep turunan dan fungsi turunan atau diferensial ini kaitannya tentang mata pelajaran fisika. Nah, konsep turunan sendiri itu mulai dikembangkan pada abad ke-17 oleh Sir Isaac Newton dan si Leibniz. Newton menggunakan untuk memecahkan masalah-masalah fisika dan astronomi, sedangkan Leibniz itu menggunakan untuk memecahkan masalah-masalah dari geometri. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar turunan atau diferensial. Baik. Nah, ini adalah pengertian dari turunan suatu fungsi. Nah, bentuk limit H mendekati 0, fx ditambah H dikurang fx per H disebut laju perubahan rata-rata. Ini yang Bapak bilang tadi, laju perubahan rata-rata nilai fungsi atau derivatif fungsi atau turunan. Oke. Nah, notasi turunan itu sendiri ada berbagai macam. Ada yang seperti ini namanya adalah Y aksen, kemudian F aksen X, jadi tanda petik ini adalah aksen F aksen X atau dy per dx atau dfx per dx. Nah, ini adalah notasi atau simbol dari sebuah turunan fungsi. Bisa Y aksen, F aksen X, dy per dx atau dfx per dx. Oke? Nah, secara matematis, turunan fungsi pertama dari suatu fungsi x itu dapat dirumuskan dengan seperti ini. Nah, fx tambah h dikurang fx per h, di mana h itu mendekati 0. Oke, nah nanti ada sebuah fungsi nih. Nah, kita harus menentukan dulu fx-nya berapa, kemudian nilai x-nya kita ganti dengan x tambah H, kira-kira seperti itu. Nah, nanti kaitannya adalah kita akan bagi dengan H, kemudian kita akan menemukan dari turunan sebuah fungsi. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Jadi pada contoh soal pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi 4x. Sebenarnya materi turunan ini kita sudah pelajari di materi kemarin di limit fungsi tentang dalil L'Hospital, namun Bapak akan menjelaskan dasarnya kenapa turunan itu bernilainya seperti itu. Kira-kira gambarannya dari mana sih ini? Nah, kita akan peroleh jawabannya dengan menggunakan konsep limit tadi. Oke, yang pertama adalah kita tentukan dulu fx-nya. Fx kan sama dengan 4x. Jadi fungsinya ini adalah 4x. Nah, kemudian kita mencari yang kedua adalah fx tambah h. Di mana fx tambah h ini nilai x-nya di sini kita ganti dengan x tambah h. Maka awalnya 4x menjadi 4 buka kurung x tambah h. X-nya berubah menjadi x tambah h. Maka 4 buka kurung x tambah h. 4 dikali x, 4x,
4 juga dikali dengan H. Maka 4H. 4X ditambah dengan 4H. Apa tujuannya? Supaya kita lebih mudah memasukkan nanti ke dalam rumusnya ini. Karena suatu turunan itu rumusnya adalah limit H mendekati 0, Fx tambah H dikurang Fx per H. Nah, Fx tambah H ini hasil akhirnya adalah 4X tambah 4. Maka kita tuliskan dikurangkan dengan Fx. Fx-nya berapa? 4X. Berarti dikurangkan dengan 4X. Mana yang bisa dikurangkan? Yang bisa dikurangkan adalah hurufnya yang sama. Sama persis. X berarti dikurangkan dengan X. Angka X dikurangkan dengan angka X. Yang variabelnya, kalau dalam matematika, variabelnya sama. 4X dikurang 4X habis ya. Sisanya adalah 4H. X tidak bisa dikurangkan dengan H. Karena apa? Karena variabelnya berbeda atau hurufnya berbeda. Yang bisa dikurangkan hanyalah yang hurufnya sama. Nah, ini tadi diperolehlah yang di atas sisa 4H per H. Nah, H bisa kita coret. Nah, maka hasilnya adalah limit 4H mendekati 0. Kita tahu bahwa jika nilai suatu limit itu adalah fungsinya bernilai konstan atau berupa angka saja, maka hasilnya adalah angka tersebut. Dia tidak akan berpengaruh terhadap ini. Nah, yang berpengaruh adalah jika nanti ada nilai H-nya, maka H diganti dengan 0. Tapi jika dia tidak ada H-nya, maka dia dianggap sebagai konstanta, sebagai angka, maka nilai limitnya adalah angka itu tersendiri. Nah, kita peroleh bahwa turunan dari fungsi 4X ternyata adalah 4. Nah, nanti turunan 5X, 5. Jadi kalau dia X seperti ini, di depannya ada angka, maka turunannya dia menjadi angka saja. 4X menjadi 4. Kalau 5X menjadi 5. Nah, kira-kira kurang lebih pembuktiannya seperti ini. 6X berarti turunannya nanti menjadi 6. Min 4X berarti di sini min 4X. Kira-kira gambarannya seperti itu untuk turunan pertama. Jika dia fungsinya adalah ada X-nya di sini. Nah, yang kedua, bagaimana jika soalnya adalah berupa angka? Turunan pertamanya berupa angka. Maka langkah pertama tetap sama, kita mencari Fx-nya. Fx-nya sama dengan min 10, berarti Fx tambahannya adalah min 10. Kenapa kok tidak berubah? Karena di sini tidak ada X-nya. Berarti ini tidak berpengaruh. Nah, karena tidak X ada X-nya di sini, maka ini tidak berpengaruh. Maka Fx-nya min 10, Fx tambah H juga min 10. Tinggal kita masukkan ke rumus. Fx tambahannya adalah min 10 dikurang dengan Fx dikurang dengan juga min 10 ini. Nah, min 10 dikurang kurang. Nah, ini negatif-negatif jadi positif. Min 10 tambah 10 itu adalah 0. Berarti 0 per H. Limit 0 dibagi H. 0 dibagi berapapun kecuali ini adalah bukan 0, maka dia hasilnya adalah 0. Maka limit ini hasilnya adalah 0. Artinya apa? Turunan pertama dari sebuah konstanta, sebuah angka saja itu selalu 0. Turunan dari min 10 nanti hasilnya adalah 0. Turunan dari min 20 itu adalah 0. Turunan dari 20 itu adalah 0. Turunan dari 30 adalah 0. Turunan dari 4 juga 0. Artinya turunan pertama dari sebuah angka itu adalah 0 hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah jika turunan pertama dari X pangkat 2. Ini yang Bapak jelaskan di konsep dalil L-Hospital kemarin. Nah, ini kan turunannya seharusnya menjadi 2X. Nah, Fx tambah H berarti X-nya kita rubah menjadi X tambah H. X-nya di sini berarti buka kurung, X tambah H pangkat 2. Nah, ini kalau dijabarkan kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, gampangnya adalah X pangkat 2, X, H ini dikali dengan 2. 2 kali X kali H. Gampangnya adalah X pangkat 2 ditambah 2 kali X kali H di sini ditambah dengan H pangkat 2. Gampangnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita cari. Nah, Fx tambahannya kan yang ini. X pangkat 2 tambah 2XH tambah H
kuadrat sampai sini. Dikurang dengan fx-nya. Fx-nya adalah x pangkat 2. Maka x pangkat 2 habis. Ini sama ini dikurang, berarti habis. Ingat, yang bisa dikurang hanyalah yang angkanya sama. Atau hurufnya juga sama. Nah, ini x pangkat 2, ini x pangkat 2. Habis. Kalau x pangkat 2 dikurang x pangkat 2, maka habis. Sisa 2xh tambah h pangkat 2. Nah, ini jadi seperti ini. Ini ada H hanya dikeluarkan menjadi buka kurung 2X. Nah, sisanya hanya dikeluarkan. Ini hanya keluarkan 1, berarti sisa H. Menjadi buka kurung 2X tambah H. H yang di luar dicoret. Nah, sisanya adalah yang di dalam kurung. Jadi tujuannya ini adalah kita menghilangkan H yang di bawah ini. Nah, 2X tambah H. Nah, maka 2x ini karena tidak ada H, ini dianggap sebagai konstanta. Berarti dia tinggal keluarkan saja, hanya ganti dengan 0. Maka turunan pertama dari fungsi x pangkat 2 adalah 2x. Nah, pangkatnya taruh di depan, kemudian tulis x-nya, kemudian pangkatnya itu berubah atau dikurang dengan 1. Kira-kira seperti itu. Jadi, konsep turunan sebenarnya adalah kalau dia bentuknya berpangkat seperti ini, pangkatnya taruh depan dulu. Nah, makanya di sini 2. Karena ini 2, pangkatnya taruh depan 2. Baru X, baru pangkatnya dikurang 1. 2 kurang 1 berapa? 1, berarti menjadi 2X. Kira-kira seperti itu. Ini adalah pengantar bagaimana kita mencari turunan dari suatu fungsi dengan pendekatan limit. Tapi insya Allah di pertemuan selanjutnya akan materinya lebih mudah. Nah, karena kita akan mengerjakan secara langsung mencari turunan pertama tanpa menggunakan konsep limit. Baik, Bapak rasa cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, materi selesai. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.